Mari jemaat kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, kita mempersiapkan hati, diri dan pikiran kita. Mari kita mengambil saat teduh bersama-sama di hadapan Tuhan. Ibadah kita hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan umat pilihannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Oh ini masih terbawa suasana mudik ini, jadi suaranya mungkin masih menghilang. Lagi-lagi, selamat pagi Bapak Ibu. Masih ngantuk? Oh, enggak. Karena biasanya kalau libur bangkong ya. Ya, pagi hari ini banyak bangku kosong ya. Karena mungkin masih banyak yang ikut mudik, ikut keluar kota dan sebagainya, tapi tidak mengurangi sukacita kita Bapak Ibu untuk kita boleh datang memuji dan memuliakan namanya. Amin. Mari sebelum kita memuji Tuhan, kita akan sama-sama membaca bacaan bertanggapan. P saya akan membacakan, P dan J kita akan baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bernyanyilah baginya dengan iringan musik. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Bersama-sama Bapak Ibu, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita akan pujikan, ku perlu Yesus di hidupku. Kita sungguh sangat perlu Yesus di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita datang dengan segenap hati kita untuk memuji, memuliakan namanya.
Bapak Ibu, kita mau pujikan bersama-sama, kita mau belajar bersama-sama bahwa di dalam kehidupan kita perlu Yesus. Biarlah Yesus berdaulat di dalam kehidupan setiap kita. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku Tuhan. Tanganku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam. Sekali lagi Bapak Ibu, sama-sama katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Benar Tuhan, sungguh kami sangat memerlukan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Entah itu ketika kami sedang berbahagia, bahkan ketika kami sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Yesus yang selalu berjalan di depan kami, menuntun kami. Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati, pikiran kami, untuk kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan terlebih untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan hadir bertahta di tengah-tengah kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh datang dengan hati yang tulus untuk menyembah-Mu. Kami siap Tuhan memuji-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, dengan tetap mengambil sikap teduh pada pagi hari ini, kita mau mengingat kembali segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat. Mari Bapak Ibu, dengan waktu yang ada ini, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh hati. Datanglah kepada Tuhan dengan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Seringkali ucapan kita menyakiti hati saudara-saudara kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Mari dengan waktu teduh yang baik ini, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sambil berkata, dalamnya kasih-Mu Bapa, Engkau yang menebus dosa kami, mengampuni dosa kami dengan darah-Mu yang tercurah. Dalam
sebagai pujian ketika kami menyanyikannya, tapi biarlah seumur hidup kami mau menyembah Tuhan. Seumur hidup kami mau melayani Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Kau sudah menghapus dosa kami, bahkan Kau sudah melayakkan kami untuk boleh datang ke altar-Mu. Biarlah Tuhan, hari demi hari, detik demi detik, Tuhan menuntun hidup kami dengan kekudusan yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan seru kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Amin. Yuk kita lihat dulu kanan kiri kita. Kalau orang di seberang kan maaf-maafan ya, mohon maaf lahir batin. Kita enggak, kita kasih semangat sama kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu boleh kasih salam, kasih senyuman yang paling indah. Katakan Tuhan Yesus baik. Sambil kita memujikan pujian, terpujilah namamu Allah. Bagi Allah kita, amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Sebelum kita akan
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hendy Sutrisno dari GKA Elion. Mari kita pujikan pujian firman hidup, sebab firman-Nya sungguh indah, firman-Nya sungguh ajaib, dan firman-Nya yang memberi kita hidup. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih kalau dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya, Engkau senantiasa menyapa kami dengan firman-Mu. Engkau boleh berbicara kepada kami, Tuhan, dan kami sungguh bersyukur kepada-Mu, Tuhan, untuk firman yang boleh ada dalam kehidupan kami, firman yang senantiasa boleh menuntun kehidupan kami, firman hidup yang boleh memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan. Engkau berikan kepada kami sungguh bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami akan belajar firman-Mu. Engkau berkenan berbicara kepada kami. Roh Kudus-Mu yang berkarya, Tuhan, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kami juga mohon kepada-Mu, Tuhan, juga berkenan mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu. Engkau mengetahui keterbatasan hamba-Mu, ketidakmampuannya, Tuhan perlengkapi, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam perenungan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya atas nama Gereja Elion mau menyampaikan salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian. Kita bertetangga, saudara. Nah, saudara, tema kita pada hari ini yaitu kebebasan.
kiasan anak dan hamba. Untuk itu saya mengajak saudara membuka dari Galatia, surat Galatia. Kita akan baca pasal keempat ayat ke-21 sampai kemudian nanti pasal 5 ayat yang ke-1, saudara. Galatia pasal 4 ayat 21 kita akan baca sampai dengan ayat 31, kemudian kita tambahkan lagi pasal 5 ayat yang ke-1. Setelah mendapatkannya, mari kita baca bergantian. Saya bacakan ayat 21, kemudian saudara yang 22 dan seterusnya. Sampai nanti pada pasal kelima ayat yang ke-1 kita baca bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 21 demikian bunyinya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Baca sama-sama saudara 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, kita merenungkannya, dan lebih daripada itu kita juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Saudara, di awal tahun 2024 ini ada sebuah pengajaran yang menamakan dirinya Kristen progresif itu muncul di negara kita. Itu disampaikan atau disiarkan oleh seorang tokohnya yang bernama Brian Siawarta, saudara. Nah, apa yang disampaikan dalam pengajaran mereka yang disebut dengan Kristen progresif ini, saudara? Dia mengatakan, dia menyebut dirinya sebagai pastor, sebagai pendeta, tidak tahu diangkat dari mana. Tapi dia mengajarkan sebuah ajaran yang sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Mungkin Bapak Ibu dan juga saudara pernah melihatnya dan juga pernah mendengarnya di YouTube dan juga di media sosial yang lainnya, saudara. Jadi dia mengatakan bahwa keselamatan itu bukan cuma melalui Tuhan Yesus Kristus, tapi juga di luar Yesus juga bisa selamat. Dia mengatakan Allah kita itu adalah yang penuh kasih. Yang gak mungkin dia itu tega ketika melihat orang manusia dalam dunia ini, ketika hidup mereka begitu baik sehingga banyak membantu orang, menjadi berkat bagi orang lain, tetapi dia gak percaya pada Tuhan Yesus. Gak mungkin Allah yang Maha Kasih itu membiarkan dia masuk ke dalam neraka, tapi dia akan diselamatkan meskipun dia itu tidak percaya pada Tuhan Yesus. Kemudian dia mengambil contoh salah seorang tokoh agama. Dia mengatakan tokoh ini adalah seorang tokoh yang begitu setia pada agamanya. Dia juga banyak berbuat baik. Tapi dia bukan murid Tuhan Yesus. Tapi saya percaya orang seperti ini itu akan diselamatkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang diajarkan ini banyak mendapat tantangan dari para tokoh-tokoh gereja. Kalau kita baca di YouTube, kalau kita dengarkan di YouTube, saudara. Karena ajaran dia itu sama sekali bertentangan dengan ajaran yang kita terima selama ini, di mana kita percaya iman kita yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus.
Bahkan kalau kita baca dalam Kisah Rasul 4:12 dia dikatakan keselamatan itu tidak ada dalam nama lain selain Yesus dalam kolong langit ini. Itu artinya keselamatan itu cuma ada dalam diri Tuhan Yesus. Tapi itu kemudian sekarang disebarluaskan dan banyak orang juga terpengaruh. Mereka mengatakan keselamatan itu enggak harus percaya pada Tuhan Yesus. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita sekarang ini sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja yang ada dalam dunia khususnya di Indonesia, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ajaran sesat seperti ini itu bukan cuma ada pada zaman sekarang. Kalau kita lihat sejarah gereja, saudara, itu di awal mula pada abad pertama, pada zaman gereja mula-mula, jemaat mula-mula itu sudah banyak yang namanya ajaran sesat muncul di tengah masyarakat pada waktu itu. Dan seringkali yang mereka katakan, mereka tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, dan mereka juga mengatakan keselamatan tidak selalu melalui Yesus Kristus, tapi dengan cara lain juga bisa dilakukannya seperti itu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ajaran sesat seperti ini itu juga masuk dalam jemaat Galatia. Dan kita mengetahui jemaat Galatia itu adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Dia menginjili, banyak orang bertobat, dia kumpulkan, dan mereka semua menjadi seorang jemaat yang setia pada Tuhan mulanya. Di mana Yesus mengajarkan kebenaran, keselamatan itu cuma ada dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya mereka harus percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka pribadi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ketika mereka mendapat ajaran seperti itu, pertama-tama mereka bisa menerimanya. Dan banyak orang bertobat pada waktu itu di Galatia, saudara. Paulus itu sangat mengasihi jemaat Galatia. Bahkan kalau kita lihat, saudara, kalau kita lihat dalam Galatia 4:19 dikatakan dia menyebut jemaat Galatia sebagai anak-anakku. Berarti ada suatu hubungan cukup baik antara Paulus dengan jemaat Galatia sebagai seorang ibu dengan anak-anaknya. Itu sebabnya ketika jemaat Galatia itu mulai menyimpang ajarannya dari Injil yang benar, ada sebuah kesedihan dalam hati Paulus. Dia mengatakan, aku begitu sedih waktu aku melihat kamu seperti itu. Aku bisa merasakan sakit seperti seorang ibu yang merasakan sakit waktu bersalin. Itu dikatakan oleh Paulus pada waktu itu. Dia mengatakan seorang ibu yang sakit bersalin itu merasa sakit sekali. Tapi alangkah lebih sakitnya ketika dia melihat anaknya itu hidupnya enggak benar. Enggak lagi taat pada perintah-perintah yang diberikan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya. Demikian juga jemaat Galatia pada waktu itu. Ketika Rasul Paulus memberikan ajaran-ajaran yang benar, ditegur oleh Rasul Paulus karena mereka sudah mulai menyimpang dari ajaran yang betul, tapi mereka itu sepertinya enggak sadar. Mereka enggak bertobat, mereka tetap hidup dalam ajaran yang baru diberikan seperti itu, saudara. Nah, sehingga sehingga Paulus mengatakan, waktu aku melihat kamu seperti itu, aku juga bisa merasakan sakit seorang ibu yang bersalin, bahkan lebih sakit lagi. Saudara kasih Tuhan, seorang ibu waktu dia bersalin itu merasa sakit yang luar biasa. Ibu-ibu yang sudah melahirkan bisa merasakan seperti itu. Tapi rasa sakit itu bisa terobati ketika dia melihat anak yang lucu, yang begitu mengemaskan, ada satu penghiburan. Dan waktu dia melihat anaknya itu ada sebuah pengharapan yang diberikan pada anaknya tersebut. Sehingga nanti anaknya itu bisa menjadi harapan bagi dia. Itu harapan dia sebagai seorang ibu. Tapi saudara, dengan berjalan waktu misalnya, anaknya itu hidupnya gak benar, bahkan kemudian juga mungkin mempermalukan orang tuanya, ada sebuah kesedihan. Dan ketika ibu itu menasihati anaknya supaya sadar, bertobat akan perbuatannya, kembali pada jalan yang benar, tapi anaknya enggak juga bertobat, itu merupakan suatu sakit yang luar biasa bagi ibu tersebut. Bahkan seorang ibu mengatakan, bagi saya lebih sakit saat ini daripada waktu saya bersalin. Waktu saya bersalin itu ada pengharapan, tapi ketika saya melihat anak saya itu sudah hidupnya enggak benar melawan saya, itu kesakitan yang luar biasa yang saya alami. Bukan jasmani saya, tapi jiwa saya yang merasa begitu sakit waktu melihat anak saya itu hidupnya enggak benar. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara. Jadi Paulus begitu merasa sakit ketika melihat jemaat yang digembalakan oleh dia, yang dibenarkan oleh dia itu hidupnya sudah betul-betul enggak benar. Dan waktu dinasihati mereka juga enggak mau berubah, enggak mau bertobat, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, sebetulnya ajaran apa yang masuk pada jemaat Galatia pada waktu itu? Jadi ceritanya seperti ini, saudara. Pada waktu itu ada sekelompok orang yang tidak suka pada Paulus. Mereka kemudian itu datang ke jemaat ke Galatia dan mulai mengajarkan sebuah ajaran yang enggak benar, di mana mereka mengatakan, kalau kamu ingin selamat bukan cuma terima pada Tuhan Yesus, tapi ya kamu harus melakukan hukum Taurat. Kamu ingat, kamu adalah orang Yahudi. Ini semua jemaat Galatia adalah orang Yahudi, saudara. Kamu adalah orang Yahudi. Maka kamu harus ingat dengan hukum Taurat. Kamu tidak bisa melupakan begitu saja. Kalau kamu ingin selamat, tidak bisa dong cuma percaya pada Tuhan Yesus. Tapi ada satu lagi yang harus kamu lakukan. Kamu harus melakukan hukum Taurat yang telah diberikan oleh nenek moyang kita dalam kitab Taurat tersebut.
Nah, ajaran itu kemudian diulang-ulang oleh mereka. Dan itu sangat mempengaruhi orang-orang pada waktu itu, saudara. Kita mengetahui orang Yahudi itu begitu bangga dengan hukum Taurat. Waktu mereka mendengar berita itu dan waktu mereka memperbandingkan dengan ajaran Rasul Paulus, mereka mungkin merasa ragu juga. Betul juga mungkin apa dikatakan oleh orang-orang yang baru ini. Karena bagi mereka cuma percaya pada Yesus itu sepertinya hal sesuatu yang kok mudah sekali. Tapi harus disertai dengan perbuatan. Apa itu? Yaitu melakukan hukum Taurat. Salah satunya itu sunat, saudara. Jadi itu yang kemudian dipertentangkan oleh orang-orang pada waktu itu. Dan itu merasuk pada jemaat Galatia. Pada waktu Paulus melihat hal itu, dia begitu sedih. Dia kembali diajarkan kepada jemaat Galatia supaya mereka sadar bahwa keselamatan itu bukan hanya melalui Yesus Kristus, bukan melakukan hukum Taurat. Tapi mereka bukannya sadar, mereka tetap nggak mau berubah, akan pemikiran mereka dipengaruhi oleh ajaran sesat tersebut. Itu membuat Paulus begitu sedih. Dan satu lagi, saudara, sekelompok orang ini juga mulai mempengaruhi akan orang-orang pada waktu. Mereka mengatakan, kamu tahu siapa Paulus? Paulus mengaku dirinya seorang rasul. Sebetulnya dia itu bukan rasul. Kamu tahu enggak? Dia itu bukan murid Tuhan Yesus, enggak pernah hidup dengan Tuhan Yesus, tapi berani-beraninya dia mengatakan dia seorang rasul. Dan dia mengajarkan suatu ajarannya seperti itu, ajaran yang belum tentu kebenarannya. Dia katakan seperti itu. Ajaran dari mana? Mungkin dari dia pribadi, apakah mungkin dari Tuhan? Itu sebabnya mereka mulai ragu siapa Paulus ini. Kalau dia bukan rasul, apakah mungkin dia bisa mengajar suatu ajaran yang betul? Itu membuat mereka ragu dan mereka mulai terpengaruh oleh ajaran orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat tersebut, saudara. Nah, waktu melihat hal seperti ini, kemudian kalau kita baca Galatia, Paulus ingin menjelaskan kepada mereka siapa dia sebetulnya, saudara. Kalau kita baca dalam Galatia, saudara, kalau kita perhatikan di Galatia pasal yang pertama ayat 1b, Paulus mengatakan seperti ini. Coba kita lihat yang saya kasih warna biru. Dia mengatakan, saya menjadi rasul bukan dengan perantara manusia atau karena diangkat oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus, Allah Bapa kita, yang sudah menghidupkan dia kembali dari kematian. Jadi di sini Paulus menekankan kepada jemaat pada waktu yang mulai ragu akan rasulan dia. Dia mengatakan, aku menjadi seorang rasul, itu bukan diangkat manusia, tapi Yesus sendiri yang mengangkatnya. Bapa sendiri yang mengangkat aku sebagai seorang rasul. Kemudian kalau kita baca Galatia pasal 1, 11-12, dia berkata seperti ini, saudara. Saudara-saudara harus mengetahui bahwa kabar baik yang saya berikan itu tidak berasal dari manusia. Saya tidak menerima kabar itu dari manusia dan tidak seorang pun yang mengajarkannya kepada saya. Yesus Kristus sendirilah yang mengungkapkannya isi kabar baik itu kepada saya. Jadi saudara, waktu itu orang-orang mulai ragu akan berita yang disampaikan Paulus. Kemudian mereka mulai mempertanyakan dari mana sih asalnya ajaran itu. Di sini Paulus menekankan kembali bahwa apa yang saya ajarkan itu berasal dari Tuhan. Bukan karangan saya sendiri, itu kamu harus percaya. Jadi waktu saya mengajar kamu, itu enggak ngawur, bukan ajaran sesat, ajaran yang betul-betul dari Tuhan yang saya sampaikan kepada kamu. Keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kalau kita baca lagi saudara, seterusnya, Paulus berkata seperti ini juga. Dalam hal menjalankan agama Yahudi, dia mengaku siapa dirinya sebetulnya. Saya melebihi kebanyakan orang Yahudi yang sebaya dengan saya. Saya bersemangat sekali dalam hal mengenal adat istiadat nenek moyang kami. Tetapi karena kebaikan hati Allah, Ia memilih saya sebelum saya lahir dan memanggil saya untuk melayani Dia. Dia mengatakan, saya itu menjadi seorang rasul, itu memang atas pilihan Tuhan. Bahkan sebelum saya lahir, Tuhan sudah menentukan saya. Dan dia memanggil saya untuk melayani Tuhan dan mengangkat saya sebagai seorang rasul. Jadi rasul yang saya sandang itu bukan buatan saya sendiri, bukan diangkat manusia, bukan. Tapi Allah yang telah memilih saya sejak saya belum lahir. Bahkan sekarang waktu saya lahir, dia memilih saya, mengangkat saya sebagai seorang rasul. Dan saya memberitakan apa yang benar kepada saudara. Yang terakhir saudara kita baca dalam ayat selanjutnya yaitu ayat 20. Apa yang saya tulis itu benar, Allah tahu bahwa saya tidak berbohong. Jadi ini suatu penekanan Paulus kepada jemaat Galatia pada waktu itu. Apa yang saya ajarkan itu sesuatu yang betul saudara, bukan sesuatu yang saya karang sendiri, bukan sesuatu kebohongan. Kamu harus percaya dengan apa yang saya ajarkan. Kamu jangan percaya dengan ajaran sesat yang disampaikan oleh orang-orang pada waktu itu. Nah, dikasih Tuhan. Kemudian kalau kita selanjutnya, Paulus tahu ini orang-orang Yahudi, mereka itu sangat berpegang erat pada Taurat. Mereka sangat berpegang pada Taurat dan mereka sangat mengagungkan yang namanya kitab Taurat tersebut. Maka kemudian untuk menjelaskan lebih detail lagi saudara tentang untuk menjelaskan tentang ajaran yang enggak benar itu, kemudian Paulus mengambil sebuah contoh kisah yang ada dalam kitab Taurat, yaitu dari tokoh Abraham, Sarah, Hagar, Ishak dan juga Ismail, saudara. Pertanyaan kita sekarang, mengapa sih Paulus itu membuat seperti itu?
Mengapa dia memilih tokoh-tokoh seperti ini untuk menjelaskan kepada orang-orang pada waktu itu, saudara? Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan coba jelaskan pada saudara siapakah Abraham itu sebetulnya. Kita sudah mendengarnya, tapi saya akan ulang lagi supaya kita lebih jelas lagi kronologisnya seperti apa, saudara. Kalau kita lihat Abraham, saudara, pada usia 75 tahun itu dia dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Di mana pada waktu Allah berjanji kepada dia untuk memberikan keturunan yang banyak seperti pasir di lautan, bintang di langit, seperti itu banyaknya, saudara. Pada waktu dia berusia 75 tahun. Kemudian, saudara, pada waktu usia 85 tahun, anak yang dijanjikan itu belum juga lahir. 10 tahun kemudian. Nah, Sarah sebagai istrinya juga sudah tua itu merasa bingung. Allah berjanji seperti itu, tapi kenapa enggak juga lahir namanya anak dalam hidup saya? Apakah betul janji itu bisa tergenapi? Lalu dengan cara manusia, Sarah itu menggunakan akal dia dengan cara manusia. Dia berkata pada Abraham, coba kamu ambillah hamba saya yang bernama Hagar, supaya dia itu bisa punya anak untuk memberikan keturunan. Kita lihat di saudara, Allah tidak menghendaki seperti itu. Tapi manusia yang bernama Sarah itu sepertinya mulai membantu rencana Allah dengan cara dia mengambil Hagar untuk diperistri oleh Abraham untuk bisa melahirkan seorang anak, dan nantinya anak-anak ini dia pikir bisa memberikan keturunan dan bisa menjadikan manusia keturunan yang begitu banyak di atas muka bumi ini, saudara. Itu pada waktu dia berusia 85 tahun. Ini kasih Tuhan. 86 tahun pada waktu Hagar berusia itu, Hagar hamil. Dan pada waktu itu ketika dia melihat hambanya hamil, budaknya hamil, Sarah nggak terima. Lalu dia dengan segala macam upaya untuk mengusir Hagar dari tempatnya. Ada perasaan iri dalam diri Sarah. Dan mungkin juga Hagar pada waktu itu bersiap arogan. Dia mulai sombong, dia sebagai seorang budak sekarang dia bisa hamil. Dia mulai meremehkan tuannya, nyonyanya. Dia bersikap seperti itu. Ada suatu sikap arogan, ada kesombongan. Itu membuat Sarah nggak suka. Kemudian diusir. Nah, waktu diusir Allah berbicara kepada Hagar, kembali, kamu kembali kepada nyonyamu. Kemudian Hagar kembali dan kemudian waktu itu diterima juga oleh Sarah pada waktu itu. Masa dari Tuhan. Kemudian Ismail lahir dari Hagar. Kemudian usia 99 tahun, saudara. Itu Allah berbicara kepada Abraham dan juga Sarah bahwa nanti Sarah akan melahirkan seorang anak. Dan ternyata betul, saudara, pada usia 100 tahun itu Sarah melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Pada waktu itu bernama Ishak. Pada waktu Ismail sudah berusia 14 tahun. Nah, saudara, ketika Ishak lahir itu timbul suatu masalah dalam rumah tangga itu. Pertama, sebelum ada Ishak tenang-tenang saja. Yang namanya Ismail merasa dirinya itu disayangi oleh Abraham dan begitu bangga, mungkin dia begitu senang sebagai anak tunggal yang begitu sayangi oleh papanya Abraham. Tapi ketika Ishak lahir, ada suatu perasaan yang tidak lagi disayangi oleh Abraham. Karena tahu Allah sudah berjanji yang memberi keturunan itu adalah keturunan Sarah, bukan Hagar. Dan itu membuat Ismail itu gak suka. Ada perasaan iri kepada Ismail. Dia mulai mencari-cari cara, mulai mengganggu, mengolok-olok Ismail, mengolok-olok Ishak seperti itu. Dan itu membuat kemudian Sarah gak suka. Akhirnya diputuskan pada waktu usia 103 tahun, pada waktu Abraham berusia itu, dia minta supaya Hagar Ismail diusir dari rumah itu, pergi meninggalkan supaya tidak mengganggu lagi anaknya yang bernama Ishak tersebut. Dan itu disetujui oleh Allah. Kemudian Abraham sebagai seorang suami, sebagai seorang papa merelakan Hagar pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan dia. Saudara. Sampai di sini kita lihat suatu kisah, kalau kita lihat itu sebagai suatu kisah rumah tangga yang terjadi konflik seperti itu. Karena punya dua istri, akhirnya timbul konflik dan sebagainya. Tapi enggak sederhana itu, saudara. Tapi ada masalah lain terjadi akibat dari apa yang dilakukan oleh Sarah pada waktu itu, saudara. Nah, pertanyaan kita sekarang, kita kembali lagi pada pertanyaan yang pertama tadi. Mengapa sih Paulus itu mengambil tokoh Hagar dan juga Sarah sebagai kiasan dan dua anaknya sebagai kiasan untuk mengenai kebebasan, saudara? Saudara kasih Tuhan, kenapa? Karena saudara, kisah Abraham itu kisah yang gak asing bagi bangsa Yahudi. Sehingga waktu Paulus cerita itu, maka bagi bangsa Yahudi itu akan menerima dengan senang, dengan mengerti dengan jelas siapa Abraham, siapa Sarah, siapa Hagar, siapa Ismail, dan siapa Ishak. Kemudian penganut Yudaisme itu orang Yahudi, mereka itu berlindung di bawah hukum Taurat. Dan mereka seringkali mempertahankan hukum Taurat itu, maka Paulus sengaja, saudara, untuk mengeluarkan tokoh-tokoh yang ada dalam kitab Taurat tersebut. Kemudian juga penganut Yahudi berpendapat
untuk menjadi anak Abraham, maka mereka harus bisa melakukan hukum Taurat. Kalau mereka nggak bisa melakukan hukum Taurat, maka mereka tidak mungkin bisa menjadi anak Abraham. Dan ini kemudian dibuat contoh oleh Paulus dari namanya Ishak dan juga Ismail. Yang berikutnya, saudara, tokoh dalam kisah ini digunakan Paulus untuk menggambarkan dari tokoh-tokoh ini. Paulus ingin menggambarkan tentang hukum Taurat, kemudian juga kasih karunia, budak, dan orang merdeka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dengan tujuan ini, saudara. Paulus ingin menjelaskan kepada mereka. Abraham punya 2 orang anak, Ismail dan juga Ishak. Apakah kedua anak ini menerima janji Allah? Ternyata tidak, saudara. 2 orang anak ini tidak menerima janji Allah. Kenapa? Yang menerima cuma Ishak. Kenapa? Sedangkan Ismail tidak. Kenapa? Karena Ismail itu adalah lahir bukan atas kehendak Allah, tapi kehendak manusia, yaitu rencana dari Sarah seperti itu. Bukan atas inisiatif Allah. Dan juga status Hagar sebagai budak, maka anaknya waktu lahir pun dia sebagai anak-anak budak, anak hamba, maka dia tidak mendapat hak waris dari janji Allah kepada mereka. Seperti itu. Yang berikutnya, kelahiran Ishak itu atas kehendak Allah, dan ini merupakan anak perjanjian. Jadi dia itu mendapat hak waris dari Allah juga. Dan Paulus tahu, saudara, orang-orang Yahudi itu begitu bangga kalau mereka bisa menjadi anak dari Abraham. Mereka itu bangga, aku ini keturunan Abraham. Tapi Paulus ingin mengajak mereka berpikir, waktu kamu berpikir, kamu adalah keturunan Abraham dari ibu yang mana? Sarah atau Hagar? Tentu mereka mengatakan, aku dari keturunan ibu Sarah. Mereka tidak mengakui Hagar sebagai ibunya. Nah, waktu mereka berkata seperti itu, Paulus ingin menjelaskan siapa Hagar, siapa Sarah sebetulnya. Waktu mengatakan aku dari ibu Sarah, tapi kamu melakukan hukum Taurat, itu sama artinya kamu itu enggak mengakui Sarah sebagai ibumu, tapi mengakui Hagar sebagai ibumu waktu kamu melakukan hukum Taurat seperti itu. Nanti saya jelaskan mengapa seperti itu, saudara. Saya kasih Tuhan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan, saudara, beberapa hal mengenai perbedaan antara kedua orang ini, saudara. Coba kita lihat yang saya gambarkan di sini. Ya, ini ada saya gambarkan beberapa gambaran, saudara, dan kita bisa lihat nanti di Alkitab juga. Kita lihat perbedaan antara Sarah dengan Hagar, saudara. Yang pertama, status mereka itu apa? Sarah jelas adalah istri Abraham, orang merdeka. Ya, kemudian anaknya juga mewarisi janji Allah. Itu karena dia itu seorang istri yang sah dan orang merdeka, maka dia pun melahirkan seorang anak, dan anak itu merupakan penggenapan janji Allah. Maka anaknya mendapat hak untuk mendapat warisan janji Allah. Sedangkan Hagar, saudara, waktu dia itu menjadi ibu dari Ismail, statusnya tetap seorang budak. Tidak lagi berubah menjadi seorang istri, enggak, dia tetap seorang budak. Karena enggak pernah diangkat, dia menjadi seorang istri. Dan anaknya itu tidak mewarisi janji Allah. Meskipun dia itu menjadi seorang istri Abraham dan juga melahirkan anak bagi Abraham, tapi status dia itu bukan istri dari Abraham, tetap budak dari Sarah. Jadi statusnya jelas, saudara. Sarah adalah orang merdeka, bukan budak istri sah dari Abraham. Hagar adalah budaknya Sarah, dia bukan orang merdeka, dia adalah hamba. Ini suatu hal yang berbeda, sangat berbeda sekali antara Sarah dengan Hagar, saudara. Yang berikutnya, mereka memperoleh anak itu karena janji Allah. Kemudian yang berikutnya, kalau Hagar itu mereka memperoleh anak karena daging, rencana manusia, rekayasa manusia, yaitu Sarah, saudara. Nah, Tuhan. Kemudian kalau kita baca di Alkitab ayat 26 sampai 27 dikatakan Sarah itu melambangkan Yerusalem surgawi, yaitu surga yang dinantikan oleh Allah. Jadi orang yang menjadi anaknya Sarah, yaitu orang yang percaya pada Kristus, mereka dijanjikan untuk mendapatkan surga kelak. Tetapi Hagar itu Yerusalem yang sekarang ini, yaitu mereka yang berada di luar Kristus. Jadi mereka itu tidak bisa mendapatkan janji itu untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi mereka dikatakan Yerusalem sekarang bukan Yerusalem surgawi, Yerusalem sekarang di mana Hagar itu diidentikan dengan Gunung Sinai yang ada di Arab, dikatakan seperti itu, di mana dengan Gunung Sinai itu manusia mendapat hukum Taurat. Nah, jadi Hagar itu identik dengan hukum Taurat. Kalau Sarah itu tidak, kasih karunia dari Allah, saudara. Yang berikutnya, ayat keempat, Sarah itu adalah kiasan untuk perjanjian baru dalam Kristus, di mana cara baru Allah berhubungan dengan Allah, manusia berhubungan dengan Allah itu bukan melalui perbuatan baik, tapi dengan kasih karunia Allah, yaitu Sarah. Di mana kita mengetahui Sarah melahirkan seorang anak itu merupakan karunia dari Allah. Dia sudah tua, saudara,
sudah nggak ada harapan untuk punya anak. Tapi tiba-tiba dia bisa mengandung, bisa melahirkan anak. Itu kalau bukan kasih karunia Allah apa? Dan waktu Sarah mendapatkan kasih karunia itu, dia nggak berbuat apa-apa kok. Nggak melakukan apa-apa, tapi Allah memberikannya dengan cuma-cuma, sehingga dia bisa mendapatkan anak. Beda dengan Hagar. Hagar ada upaya manusia, sehingga dia bisa mendapat anak seperti itu. Dan itu bukan ada dalam rencana Allah. Allah sudah berjanji akan memberikan anak pada Abraham melalui istri yang sah, yaitu Sarah, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat yang berikutnya, Hagar itu kiasan untuk perjanjian lama. Jadi manusia, kalau kita lihat perjanjian lama, manusia berhubungan dengan Allah itu melalui perbuatan baik, hukum Taurat. Mereka berbuat baik, kalau mereka melakukan hukum Taurat, maka mereka bisa mendapatkan keselamatan, mendapatkan kasih karunia dari Allah. Tapi kalau kita lihat dalam perjanjian baru enggak seperti itu. Kita mendapat keselamatan itu atas kasih karunia Allah, saudara. Yang berikutnya dikatakan Sarah itu adalah ibu orang percaya dalam Kristus, yaitu anak-anak janji. Jadi saudara, kalau orang Islam mengatakan aku adalah anak Abraham dari ibu Sarah, maka seharusnya dia sadar dia mendapat keselamatan itu dari kasih karunia, bukan atas perbuatan baik. Tapi kalau dia mengatakan, bukan asal dia melakukan hukum Taurat, tapi kalau dia mengatakan aku dari anak dari Hagar, dia bisa berkata seperti itu. Tapi waktu dia mengatakan aku anak dari Sarah, itu artinya dia itu adalah anak dari kasih karunia, di mana dia mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus, bukan dari dia melakukan hukum Taurat seperti itu, saudara. Itu yang membuat perbedaan seperti ini. Dan ini menggambarkan, Paulus ingin menggambarkan bahwa Sarah itu adalah kasih karunia yang dijanjikan Allah kepada manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu mengaku dirimu sebagai anak Abraham, ibu Sarah, maka seharusnya kamu mengaku juga kamu mendapat keselamatan, kamu bisa menjadi anak dari Abraham itu karena kasih karunia Allah, yaitu dari ibu bernama Sarah. Tapi kalau kamu mengatakan aku mendapat keselamatan dari melakukan hukum Taurat, itu sama kamu mengakui kamu adalah anak dari Hagar. Ada perbedaan seperti itu, saudara. Yang berikutnya kita lihat akan perbedaan Ishak dan Ismail, saudara. Ishak dikatakan itu diperanakan menurut roh penggenapan janji Allah, lahir atas kehendak Allah. Kalau kita baca ayat 23, saudara. Sedangkan Ismail diperanakan menurut daging, ayat 23, melalui usaha manusia. Usaha manusia itu untuk memperoleh sesuatu. Jadi Ismail itu lahir atas usaha manusia. Dan waktu manusia berusaha untuk mencapai sesuatu, dia itu sudah berbuat dosa di hadapan Allah. Sama seperti ketika kita tuh manusia melakukan hukum Taurat, itu sudah di luar kehendak Allah. Karena kita mendapat keselamatan itu cukup beriman kepada Tuhan, bukan melalui hukum Taurat, saudara. Yang kedua, anak-anak dari Ishak itu disebut sebagai orang-orang merdeka. Sedangkan anak-anak dari hamba dari Ismail itu adalah hamba, anak hamba, budak, saudara. Kemudian Ishak mendapat warisan janji Allah, sedangkan Ismail tidak mendapat warisan dari janji Allah. Kemudian Paulus menggambarkan orang yang mendapat kasih karunia Allah, janji Allah tersebut dibandingkan dengan orang yang tidak mendapat kasih karunia Allah, itu akan terjadi suatu pertentangan, di mana orang-orang yang tidak mendapat kasih karunia Allah itu akan tidak senang pada orang yang mendapat kasih karunia Allah, maka terjadi pertentangan. Dan kalau digambarkan di mana pada waktu Ismail mulai mengganggu Ishak, gak suka pada Ishak, mulai menyakiti Ishak dan sebagainya, itu sebagai tanda bahwa nantinya orang-orang yang berada dalam garis keturunan Ismail itu akan senantiasa melawan, akan senantiasa mengganggu orang-orang dari keturunan Ishak yang merupakan penggenapan dari janji Allah. Jadi orang yang di luar penggenapan janji Allah itu akan senantiasa gak suka pada orang-orang yang berada dalam penggenapan janji Allah. Jadi dikasih Tuhan, mungkin kita sudah bisa merasakan di sini. Orang Kristen itu seringkali mendapat gangguan dari luar, bukan? Kita mendirikan gereja sulit. Kadang-kadang dalam ibadah kita juga diganggu. Dan yang mengganggu siapa? Mereka dari garis keturunan Ismail, seperti itu. Jadi ini sudah dibuatkan oleh Rasul Paulus seperti itu. Jadi kita jangan heran waktu kita mendapat hal yang menyulitkan diri kita sebagai orang percaya, saudara. Dan seringkali kita dibuat seperti itu, dan kita harus belajar bagaimana kita harus sabar menghadapi semuanya itu. Dan Paulus mengatakan kalau itu mengganggu kamu, maka Paulus mengatakan di sini itu usirlah mereka, jangan lagi berhubungan dengan mereka lagi. Saya dikasih Tuhan. Dari apa yang dijabarkan oleh Paulus ini, kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada jemaat Galatia pada waktu itu, orang Yahudi itu adalah keturunan melalui seorang ibu yang bernama Sarah. Dan kamu harus ingat, Sarah itu punya seorang anak bernama Ishak.
Ishak dapatkan karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan manusia. Jadi waktu kamu mengaku sebagai keturunan Abraham, maka kamu harus ingat, sebagai keturunan Abraham kamu harus mengakunya namanya kasih karunia Allah. Kamu bisa mendapatkan posisi sebagai keturunan Abraham itu karena kasih karunia Allah, bukan karena kamu melakukan perbuatan baik, melakukan hukum Taurat. Itu yang ditekankan oleh Paulus kepada mereka pada waktu itu. Jadi waktu kamu bisa sebagai menjadi anak Abraham, itu kasih karunia Allah, bukan karena kamu melakukan hukum Taurat. Jadi itu harus ingat baik-baik oleh jemaat Galatia pada waktu itu. Jadi itu suatu ajaran yang enggak benar sama sekali yang kamu dengar selama ini. Yang kedua, Bapak Ibu, bila orang Yahudi memaksakan diri melakukan hukum Taurat, itu menjadi umat pilihan, mereka itu telah diperbudak oleh hukum Taurat itu sendiri, oleh dosa. Apa maksudnya? Jadi kalau kita itu sudah mendapat kasih karunia dari Allah, kita sudah dibebaskan. Tapi kita masih tetap ngotot untuk melakukan hukum Taurat, maka kita itu diperbudak oleh hukum Taurat itu sendiri. Kita bukan lagi orang bebas, tapi kita orang yang dibelenggu oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, dan itu yang tidak Allah kehendaki. Yang ketiga, bagi anak-anak keturunan Sarah, saudara, jangan pernah mau diberhamba dengan membebani dengan hukum Taurat. Anak-anak mereka itu melakukan hukum Taurat sebagai tuntutan, tapi sebagai anak-anak Sarah, waktu mereka melakukan hukum Taurat sebagai wujud kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi seperti ini, saudara. Kalau kamu sudah mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan, maka waktu kamu berbuat baik itu, perbuatan baikmu itu adalah sebagai wujud syukurmu kepada Tuhan, sebagai wujud kasihmu kepada orang, sebagai wujud kasih Tuhan dalam hidupmu kepada orang lain. Kalau kita baca Galatia, saudara, ayat 5, pasal 5 sampai seterusnya, itu di mana Paulus menekankan tentang karunia-karunia, buah-buah roh. Itu di mana Paulus menekankan kalau kamu sudah menjadi seorang anak Abraham, karena kasih karunia yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka hidupmu harus berubah. Ada perubahan dalam hidupmu, ada buah saro dan sebagainya. Jadi saudara, sebagai orang yang telah mendapat kasih karunia Allah, kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Tapi hukum Taurat kita lakukan sebagai wujud kita rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai wujud bagi kita itu adalah orang Kristen, anak Tuhan yang bisa berbuat baik pada orang lain. Taurat itu mengenai kasih Allah dan juga kasih manusia. Saudara dikasih Tuhan, jadi kita hidup seperti itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, kasih karunia, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi karena kasih karunia Allah. Dan waktu kita melakukan perbuatan baik yang ada dalam hukum Taurat, sebagai wujud kita itu sebagai wujud rasa syukur kita pada Tuhan. Beda kalau orang Yahudi, saudara, aku melakukan hukum Taurat supaya kita bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Jadi bedanya di sini. Saya ulangi lagi, saudara. Beda orang Kristen dengan orang non Kristen itu di sini. Orang Kristen, waktu mereka berbuat baik itu, mereka diselamatkan dulu atau berbuat baik dulu, saudara? Orang Kristen, saya dan juga saudara, berbuat baik dulu atau melakukan hukum, berbuat baik dulu atau diselamatkan dulu? Diselamatkan dulu. Waktu kita sudah mendapat kasih karunia Allah, kita diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Apa yang ada dalam hukum Taurat kita ajarkan, kasih kepada Allah, kepada sama dan sebagainya. Tapi kalau kita bukan orang Kristen, non Kristen, agama yang lain, mereka berbuat baik, tujuan mereka apa? Untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kebalik, saudara. Jadi waktu kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi kita berbuat baik karena kita wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Tapi kalau orang non Kristen, mereka berbuat baik adalah untuk mendapatkan keselamatan, surga yang menanti mereka. Itu sebabnya ketika ada acara-acara agama seperti puasa, lakukan dengan sebaik-baiknya supaya kamu bisa mendapatkan pahala di surga dan sebagainya. Jadi tujuan mereka waktu berbuat baik, melakukan peraturan-peraturan agama dengan tujuan supaya mereka bisa mendapat keselamatan, dan itu dilakukan orang Yahudi. Waktu mereka melakukan hukum Taurat dengan tujuan mereka mendapat keselamatan dari Tuhan. Nah, waktu kita sudah percaya pada Tuhan, orang-orang Galatia pada waktu dinasihati, waktu kamu sudah mendapat anugerah Tuhan, mendapat keselamatan dari Tuhan, maka kamu waktu berbuat baik, tujuanmu bukan untuk mendapat keselamatan, bukan, tapi untuk supaya wujud rasa syukurmu kepada Tuhan, dan juga supaya wujud kamu sudah mendapat anugerah dari Allah, maka hidupmu itu penuh dengan anugerah, yaitu bisa melakukan apa yang diajarkan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus pada waktu itu, saudara. Ini kasih Tuhan. Untuk orang-orang yang senantiasa menuntut mereka berbuat baik, maka dikatakan orang-orang itu sama seperti Ismail. Ya, jadi mereka itu ada perasaan iri. Kalau kita lihat, saudara, orang-orang di luar Kristen itu sebetulnya iri pada kita. Mereka memang kok enak ya orang Kristen bisa percaya begitu saja tanpa berbuat apa-apa, dan mereka bisa selamat. Ada perasaan nggak suka, perasaan nggak bisa mengerti dan sebagainya. Timbul iri hati dan sebagainya.
membuat kemudian mereka mulai membenci kita, saudara. Ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Di sini dari apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ini, waktu kita sudah menerima apa itu hukum Taurat, apa itu kasih karunia, saudara. Maka Paulus mengatakan kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, saudara, dalam baca Galatia 4:28-31 dikatakan seperti ini. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji, di mana pada waktu Paulus mengatakan pada jemaat Galatia, kamu adalah anak-anak sama seperti Ishak, anak-anak yang berasal dari janji Allah. Bukan karena perbuatan baik manusia, tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Jadi maksudnya, orang-orang seperti saya katakan tadi, orang-orang yang di luar kasih karunia itu seringkali bisa tidak suka pada kita dan juga bisa menganiaya kita dan sebagainya. Ayat berikutnya, saudara. Tetapi apa kata kitab suci? Usilah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Waktu Paulus berkata seperti itu, waktu kamu melihat ada sekelompok orang mengajarkan ajaran sesat, dan itu sangat mempengaruhi hidupmu sebagai orang yang mendapat kasih karunia Allah, usilah mereka. Jangan bergaul dengan mereka, usilah mereka, karena itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu kamu. Sama seperti zaman Sarah pada waktu itu. Ketika Ismail senantiasa mengganggu Ishak, maka diputuskan Sarah mengusir Ismail supaya enggak menjadi racun dalam keluarga mereka, seperti itu. Ayat 31 dikatakan, karena itu saudara-saudara, anak-anak hamba perempuan disadarkan kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jadi maksudnya, waktu kita sudah menjadi hamba menjadi anak perempuan merdeka, maka kita sudah berada dalam kasih karunia. Jadi kita enggak perlu lagi melakukan perbuatan baik untuk mendapat keselamatan, tidak. Tapi perbuatan baik itu kita lakukan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Seperti itu, saudara. Kemudian pasal 5 ayat 1 ditutup seperti ini oleh Paulus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus mengatakan, waktu kamu sadar, kamu adalah manusia yang dikasihi Allah, dan kamu sudah mendapat kasih karunia Allah, kamu sekarang menjadi anak-anak Allah, kamu sudah dibebaskan dosa-dosamu. Ketika banyak lagi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran apa yang saya ajarkan, Paulus mengatakan, berdirilah teguh. Kamu jangan bimbang dengan apa yang ada, yang seringkali ajarannya benar seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan, kita seringkali juga menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini, saudara. Sebagai iman kita juga seringkali tergoda, yang menggoda iman kita supaya kita meninggalkan Tuhan itu supaya mengapa? Setiap ibadah kita ada pengakuan iman rasuli. Sebagai saringan, sebagai filter. Waktu ada ajaran yang tidak sesuai dengan iman rasuli itu, kita jangan percaya. Itu adalah ajaran sesat yang seringkali bisa menggoncang iman kita, saudara. Namun sekarang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekarang ini mungkin kita tidak terikat dengan namanya hukum Taurat, ya. Kita mungkin juga banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak terikat dengan hukum Taurat yang kita lakukan, seperti zaman Yahudi dulu. Tapi sekarang ini banyak yang namanya tradisi yang mengikat kita sebagai hukum Taurat kita, saudara. Kita sebagai orang Tionghoa itu seringkali melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam Alkitab. Contohnya, saudara, yang saya tahu, kalau kita cari jodoh, kita akan lihat tanggal lahir, bulan berapa, tanggal berapa, cocok enggak. Kita lihat beda usianya berapa tahun, kalau nanti 3 tahun itu ada jiong, 6 tahun juga ada jiong, sebagainya. Mencari yang lain, yang punya yang sesuai dengan kita perhitungan seperti itu dan sebagainya. Waktu kita berbuat seperti itu, saudara, secara nggak langsung kita sudah menjadikan semuanya itu hukum Taurat yang mengikat kita, dan kita betul-betul diperhamba oleh peraturan-peraturan tersebut. Ingat, saudara, kita sudah hidup dalam kasih karunia Allah. Itu semua nggak berlaku dalam kehidupan kita, saudara. Hidup kita itu ada dalam rencana Allah, hidup kita ada tatanan Allah, hidup kita itu ada dalam kuasa kedaulatan Allah, dan kita jangan percaya semuanya itu, saudara. Dan lagi, sebagai contoh juga, waktu pindah rumah, waktu kita buka usaha, siapa di sini yang masih lihat tanggal baik? Oh, tanggal itu baik, tanya pada yang namanya suhu, nanti feng shui-nya seperti apa. Waktu kita berbuat itu, saudara, kita sama dengan orang Yahudi pada waktu itu. Mungkin kita nggak melakukan hukum Taurat, tapi waktu kita berbuat seperti itu, saudara, kita juga sama seperti mereka. Kita diperbudak oleh peraturan-peraturan itu sendiri,
Dan itu sangat bertentangan dengan iman kita sebagai orang percaya. Kita sudah mendapatkan karunia dibebaskan dari segala kutuk, segala macam penderitaan, masalah dalam kehidupan kita. Yesus di atas kayu salib sudah menghapus semuanya itu. Tapi seringkali kita masih mengikat dengan hal seperti itu. Itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Contoh berikutnya, waktu bangun rumah. Seringkali kita juga cari feng shui, saudara, yang baik. Rumah harus menghadap kemana, toilet harus menghadap kemana, tidak boleh menghadap ke jalan, tidak ke samping. Kemudian juga nanti kalau rumah itu menghadap timur, menghadap barat harus dilakukan apa. Saya punya seorang tetangga, itu ada rumah mereka waktu dia bangun, rumahnya menghadap barat, saudara. Jadi rumahnya itu lantai 2, nggak kasih jendela, nggak kasih pintu sama sekali. Tutup sama tembok rapat. Coba kemudian digambar pintu sama jendela supaya kelihatan lebih menarik. Yang saya pikirkan, dalam kondisi seperti itu saya percaya orang ini percaya feng shui. Nah, kalau dia tutup seperti itu, apakah rumahnya itu sehat? Tutup rapat seperti itu, jelas gak sehat. Nanti apakah gak timbul penyakit untuk keluarganya? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu, kita terlalu percaya dengan peraturan-peraturan dan kita tidak memikirkan logika yang betul. Dan kita berbuat seperti itu. Waktu kita berbuat seperti itu, saudara, kita sudah berhamba oleh peraturan tersebut. Bukan hukum Taurat, tapi peraturan kita buat sendiri. Dan kita sudah bersalah di hadapan Tuhan. Kita menyanyiakan kasih karunia Allah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan saudara, kalau kita bangun rumah, waktu kita membuat tangga rumah, itu pun dihitung. Harus berapa, tidak boleh naik langkah 2, harus berapa anak tangga. Tidak boleh lagi berapa anak tangga. Sehingga untuk bisa mencapai itu kadang-kadang dibuat tangga begitu tinggi-tinggi. Dan itu nggak menyelamatkan juga, sehingga banyak orang jatuh waktu naik tangga itu. Apakah ini berkaitan dengan feng shui? Keselamatan nggak juga, malah menjatuhkan kita sebagai orang korban dari feng shui yang kadang-kadang nggak masuk akal di pikiran kita. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen masih melakukannya, saudara, masih berbuat seperti itu. Itu kita terikat betul dengan namanya peraturan-peraturan yang kita buat. Yang paling sering saya lihat, saudara, waktu saya memimpin kematian, ibadah kematian. Waktu jenazah masuk peti atau waktu itu peti, keluarga diharapkan tidak melihat, menoleh semua ke belakang. Gak bagus kalau melihat. Waktu peti mati dimasukkan dalam liang lahat, keluarga tidak boleh melihat proses masuknya, nanti bisa menimbulkan celaka dan sebagainya. Dan kadang saya lihat orang Kristen, aktivis gereja, majelis, turut apa yang dikatakan oleh orang pada waktu itu. Jadi waktu peti masuk, mereka kemudian melihat membelakangi akan prosesi tersebut. Nah, saya pikir, selama ini saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya memimpin itu jelas melihat, saudara. Lah, aku gak apa-apa ya. Gitu. Tapi mereka begitu takut waktu mereka berbuat seperti itu. Ya mungkin mereka nggak lagi berbuat hukum, tidak melakukan apa yang diajarkan hukum Taurat. Ya, waktu mereka berbuat sendiri itu, mereka telah membuat hukum Taurat sendiri dan mereka diperbudak oleh peraturan tersebut, saudara. Itu yang sama sekali nggak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Jadi saya juga pernah lihat, saudara, waktu orang itu meninggal dunia, kan pasangannya belum meninggal. Tiba-tiba itu dia membuat dua kuburan sianggong. Satunya kasih boneka. Saya tanya, loh, kenapa kasih boneka? Iya, nanti supaya nggak diajak istrinya. Lah, ini membuat saya tuh, loh, kok bisa seperti itu? Kamu tuh orang Kristen loh. Ya itu peraturan seperti itu. Kita tidak bisa menolaknya. Nanti kalau menolak malah rame. Itu satu hal yang enggak. Ya, kita mati ada tangan Tuhan, saudara. Bukan karena boneka kita enggak mati, enggak seperti itu. Jadi waktu kita berbuat seperti itu, kita sudah menyaleh akan kasih karunia Allah. Dan mungkin di atas sana Tuhan begitu sedih melihat kita berbuat seperti itu. Kita mengaku diri kita orang Kristen, sudah mendapat anugerah Allah, tapi hidup kita senantiasa melawan akan ajaran Tuhan kepada kita. Itu yang harus kita lakukan. Demikian juga seringkali dalam prosesi kematian waktu akan berangkat jenazah peti, ada yang buang kendi, buang semangka dan sebagainya. Betul enggak, saudara? Dan juga ada mengasih benang merah dan sebagainya. Tujuannya apa? Menolak bala. Saudara, kita tuh mendapat celaka atau tidak, itu juga berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengendaki, Tuhan tidak akan celaka. Rambut satu pun yang jatuh dari kepala kita itu ada dalam tangan Tuhan, saudara. Jadi sebabnya itu mengapa kita jangan senantiasa memperhambakan diri dengan peraturan-peraturan seperti itu. Itu membuat Tuhan kita merasa begitu sedih. Bahkan mungkin seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, dia merasa sakit seperti seorang ibu sedang bersalin waktu kita melihat perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan dia. Satu lagi, saudara, yang terakhir ini yaitu waktu Imlek. Ada peraturan mengatakan jangan nyapu waktu Imlek, jangan mandi, jangan keramas, nanti hokinya hilang. Nah, saudara, hoki itu dari mana? Dari Tuhan.
bukan karena debu yang kita buang lalu hoki kita hilang, tidak seperti itu. Nah, sebenarnya Tuhan, itulah kita belajar di sini. Kita belajar banyak hari ini tentang kasih karunia dan juga hukum Taurat. Kita hidup sekarang dalam kasih karunia, dan kita jangan lagi diperhamba oleh namanya hukum Taurat yang kita buat sendiri. Hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan ada di tangan hukum-hukum yang kita buat sendiri. Jadi kita sebagai orang Kristen, mawas diri saudara. Jangan mudah terpengaruh oleh ajaran yang tidak betul. Paulus mengatakan, berdirilah teguh. Jangan mudah terombang-ambing ajaran yang sesat. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah dibebaskan dari dosa kita, dari kutuk perhambaan, tapi kita kemudian mengikat diri dengan perhambaan itu sendiri. Itu jelas gak berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar saudara bagaimana menjadi seorang Kristen, anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hidup dalam kasih karunia Allah, dan kita mensyukuri kasih karunia Allah dengan perbuatan baik yang kita lakukan supaya wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Saya persilakan dengan kasih Pendeta Chandra untuk berdoa. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan meresponi firman Tuhan hari ini dengan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita akan membacakan New City Catechism yang ke-32. Apakah pengertian dari pembenaran dan pengudusan? Ya, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Jemaat sekalian. Sebelumnya kita akan pujikan, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita akan pujikan bait yang ke-1, kemudian petugas persembahan boleh menjalankannya. Ya kemana juga aku mau mengikutnya.
dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang ajaib yang sudah kami dengar Tuhan, biarlah boleh memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan juga memberkati Pendeta Hendy di dalam setiap pelayanannya, keluarganya, biarlah boleh selalu menjadi berkat dimanapun beliau berada. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap persembahan yang boleh terkumpul. Ini bukan karena kuat dan gagah kami bisa memberi yang terbaik kepadamu, tetapi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Ini bukti cinta kami, sebagian dari harta kami persembahkan. Biarlah setiap persembahan yang boleh terkumpul ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk gereja di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan dari gereja di tempat ini. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini secara khusus untuk Bapak Ibu jemaat kami yang ada di tempat ini Tuhan. Mulai dari orang tua, anak-anak, semua di dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi pergumulan di gereja kami ini atau bagi jemaat kami ini, biarlah setiap pergumulan itu, apapun itu pergumulannya Bapa, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab tepat pada waktumu. Kami percaya Tuhan karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang adil, yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Biarlah setiap hamba Tuhan, majelis, para pengurus setiap komisi, baik itu seluruh dengan jemaat kami boleh bersatu hati Tuhan, bergandeng tangan untuk sama-sama memberitakan Injil firman itu kepada orang-orang di luar kami yang belum percaya kepada Engkau Bapa. Biarlah semua pelayan Tuhan pakai di tempat ini dengan heran, biarlah kami semua Tuhan boleh melayani Tuhan, karena kami sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, jauhkan dari celaka dan mara bahaya, bencana-bencana alam. Tuhan juga lindungi setiap kami. Biarlah yang terbaik yang daripada Tuhan memberikan terlebih untuk Indonesia ini keamanan, ketertiban. Tuhan juga menjagai pemimpin-pemimpin kami yang ada di atas. Kiranya mereka boleh menjalankan tugas dengan baik, memerintah bangsa dan negara ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk Surabaya Tuhan, kota kami tercinta. Biarlah penuh dengan kemurahan Tuhan. Kota ini Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Bapa, mungkin akhir-akhir ini adalah banyak orang mudik sehingga kota kami sepi, dan jikalau besok banyak arus balik Tuhan juga sertai mereka di dalam perjalanan pulang ke rumah dan melakukan aktivitas mereka kembali dengan baik, dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap doa-doa kami ini yang tidak sempurna ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Hendy. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami pada hari ini mulai awal sampai dengan selesai. Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu.
mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Engkau juga berkenan menyertai mereka. Kalau mungkin mereka masih ada aktivitas yang mereka lakukan, Tuhan juga pimpin mereka Tuhan. Dan biarlah mereka sebagai orang-orang percaya, setelah mereka mendengar firman Tuhan, mereka bisa meresapi dan mereka bisa melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan demikian maka hidup mereka boleh memuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan juga saudara kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, mulai sekarang sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Shalom Bapak Ibu. Saya bingung mau mengucapkan selamat Idul Fitri kok nggak tepat begitu ya. Bapak Ibu, bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama dengan umat ya. Sebagian umat karena sebagian masih ada di tempat liburan mereka dan kita boleh bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kiranya apa yang telah kita dengarkan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih untuk Pendeta Hendy yang sudah menguraikan firman. Tadi di akhir penutup saya ingat Bapak Ibu ya, kalau tentang Imlek saya ingat Bapak Ibu, kemarin saya minta ke Ibu Nelly itu daun pepaya Bapak Ibu ya, karena kami mau masak sate babi. Sate babi itu harus dibungkus dengan daun pepaya dulu supaya empuk dagingnya. Saya tiba-tiba teringat Bapak Ibu, mama saya tuh bilang gini, Cungkuren itu enggak boleh tanam kates di rumah ya. Karena apa? Kates itu bisa bikin sial katanya begitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau buang biji kates itu ya biasanya kan tinggal dibuang aja terus tumbuh ya. Langsung sama mama saya dicabutin. Tapi di sebelah rumahnya Bu Nelly itu katesnya gede-gede ya, banyak-banyak begitu ya. Jadi kita bersyukur kita menjadi orang-orang yang sudah merdeka Bapak Ibu ya. Tidak perlu lagi dengan hal-hal seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, minggu depan ya kita akan bersama-sama beribadah ya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Jen Umbas Bapak Ibu ya. Akan disampaikan oleh penginjil Jen Umbas dan kita berharap kita sama-sama bisa menghadiri dan mendukung di dalam ibadah ya minggu depan. Terus kemudian Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Pendeta Hendy, bahwa ada sebuah aliran yang namanya Kristen progresif Bapak Ibu. Aliran ini di Amerika sudah mulai berkembang sekitar tahun 2000-an Bapak Ibu. Seperti biasa Indonesia itu selalu telat Bapak Ibu ya. Kita kebakaran enggak? Karena bagi saya pernah sampaikan di anak-anak youth, kita enggak perlu langsung tanggepin begitu ya. Karena apa? Kita ajarkan yang namanya kebenaran. Nah, saya kasih ilustrasi kepada anak-anak youth waktu itu apa? Bagaimana caranya teller bank itu tahu uang itu asli atau palsu? Dengan cara apa? Mengenalkan uang asli itu sebenar-benarnya kepada mereka, sehingga dari itulah kita tahu bahwa ada uang palsunya begitu ya. Nah, Kristen progresif itu Bapak Ibu diawali dengan sebuah video Pendeta Brian ini Bapak Ibu.
kamu ke surga juga. Nanti ya masuk ke kamar nomor 5 gitu ya. Ke kamar nomor 4 gitu ya. Tapi ketika masuk lewati kamar nomor 8, ojo rame-rame. Karena di kamar itu adalah orang Kristen. Mereka bilang kita tidak ada di kamar-kamar yang lain. Jangan bikin mereka kaget. Itu awalnya Bapak Ibu videonya. Jadi mereka itu pendeta ini tidak tahu ini gelar pendetanya, jabatannya dari mana ya. Ini di depan pintu surga dia tanya, agamamu ateis, kamar nomor ini, Buddha nomor ini. Tapi pokoknya ojo rame-rame ngelewati kamar nomor 8 karena kamare wong Kristen. Apakah surga seperti itu? Terus ditambah lagi minggu lalu saya sampaikan ya dengan dialog dengan si Habib Jafar itu Bapak Ibu ya, mengatakan bahwa gue percaya Habib ini juga anak Tuhan Yesus. Habibnya saja, wait. Loh, ini ada apa-apa Bapak ya. Saya ingin mengadakan pembahasan mengenai ini di dalam ibadah doa Bapak Ibu hari Rabu di minggu pertama bulan Mei. Saya lagi cari bukunya ya. Saya download di e-booknya kok nggak ada begitu ya. Terpaksa nanti beli di Amazon Bapak Ibu ya. Harganya kurang lebih $6 begitu ya. Ada seorang yang bernama N. Kennedy mengatakan begini. We are not sitting at opposite side of one long table. Kita sedang tidak duduk di dalam posisi yang berseberangan begitu. We are not eating of the one bread and drinking out of the one cup. Kita tidak lagi sedang duduk di dalam satu meja, makan roti yang sama dan minum dari cawan yang sama. Dia mengatakan begini, we are talking about two different faiths, two different kinds of love, two different lords. Kita sedang berbicara mengenai dua iman yang berbeda, dua jenis kasih yang berbeda, dan dua Tuhan yang berbeda. Jadi Bapak Ibu ini jangan macam-macam ya, anak-anak muda kalau lihat vlog ya, jangan lihat yang aneh-aneh begitu ya. Karena apa? Wah Tuhan, iya ya kalau Tuhan Yesus baik, masa orang sebaik ini tidak masuk surga begitu kan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan coba bahas ini ya di dalam ibadah doa Rabu minggu pertama bulan Mei. Supaya apa? Kita semua ngerti ya. Ini tugasnya dari gembala ya. Hamba Tuhan itu adalah gembala Bapak Ibu untuk menjaga kawanan dombanya dari apa? Ajaran-ajaran sesat gitu ya. Makanya tolong doakan ya ketika membaca buku Inggrisnya pas-pasan, diberikan hikmat dari Roh Kudus supaya bisa memahami Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, saya juga tidak akan mengundang pendeta-pendeta Bapak Ibu ya yang cuma hanya cari gelar jabatan pendeta. Sebelum saya ditabiskan pendeta oleh sinode, saya ditawari Bapak Ibu oleh teman juga alumni saat, Chandra ayo ditabiskan jadi pendeta. Ini sak rombongan 25 orang gila Bapak Ibu. Jadi ini namanya judulnya PDTR, pendeta rombongan. Kamu kan belum pendeta toh, ayo tak tabisno oleh sinodeku, nanti dapat gelar pendeta. Nah keputusan sinode kalau pendeta-pendeta yang tidak melayani jemaat dan ditabiskan oleh gereja-gereja sinode-sinode seperti ini kita tidak bisa undang Bapak Ibu untuk pemberitaan mimbar gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pokoknya, Pak ini loh pendeta Pak. Bapak tidak percaya Pak? Bukan sembarang pendeta Bapak Ibu. Ijazah saja bisa ditiru apalagi gelar pendeta gitu ya. Makanya hati-hati zaman sekarang ya. Karena apa? Penyesat-penyesat itu muncul lewat apa? Media sosial Bapak Ibu, gampang diakses. Iya ya, baik ya, orang ini baik ya, gitu ya. Saya lagi mencari buku ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya akun Amazon, boleh belikan untuk saya, nanti saya transfer uangnya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan pelajari apa yang salah dari yang namanya kekristenan progresif ini. Di Amerika bukunya sudah banyak Bapak Ibu. Di Indonesia baru dipopulerkan oleh pendeta Brian ini, begitu ya. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Rabu ini, Rabu minggu ke berapa ini? Minggu ketiga ya. Minggu ketiga, kakek pray ya, mau pray terus ya. Minggu ketiga maka doanya
on-site ya. Keliru nyebut line sama site begitu ya, on-site. Ya, jadi Mei minggu pertama kita akan adakan PA untuk membahas tentang kekristenan progresif ini. Ya, itu aja yang perlu saya tambahkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.